Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lagi scroll-scroll terus lihat foto pantai atau gunung yang keren banget dan tiba-tiba rasanya pengen langsung pesan tiket dan berangkat? Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, ilmu marketing pariwisata. Coba lihat gambar ini. Kelihatan indah banget kan? Tapi untuk membuat Anda benar-benar pengen ada di situ, merasakan anginnya, mendengar suaranya, itu bukan cuma sekedar foto bagus. Itu adalah sebuah sains. Semuanya sudah dirancang dengan sangat teliti. Oke, jadi apa sih sebenarnya marketing pariwisata itu? Sebelum kita lari ke sana, kita harus paham dulu dasarnya. Apa itu marketing? Kebanyakan dari kita kalau dengar kata marketing pasti langsung kepikiran iklan. Padahal intinya lebih dalam dari itu. Menurut American Marketing Association, marketing itu pada dasarnya adalah soal pertukaran. Jadi, ada proses menciptakan sesuatu, mengkomunikasikannya, dan menawarkannya, di mana semua itu punya nilai, baik buat pelanggan, klien, maupun mitra. Jadi, ini bukan jalan satu arah, tapi dua arah. Nah, ini nih yang bikin marketing pariwisata jadi super unik. Menurut para ahli di IELTS, produk dalam pariwisata itu bukan cuma kamar hotel atau tiket pesawatnya. Bukan. Produknya adalah keseluruhan pengalaman. Dari mulai kita kunci pintu rumah, berangkat ke bandara, sampai kita pulang lagi dan buka pintu rumah. Semua itu adalah produknya. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kalau marketing produk biasa, itu jualannya barang yang bisa disentuh, bisa kita miliki. Kita beli ponsel, ponsel itu jadi milik kita. Nah, kalau pariwisata, yang dijual itu sesuatu yang nggak berwujud. Kita nggak bisa memiliki kenangan, kan? Kita mendapatkan sebuah pengalaman. Dan setiap pengalaman itu beda-beda. Nggak bisa sama persis kayak bikin barang di pabrik. Oke, kalau gitu, gimana para profesional di bidang ini melakukannya? Ternyata ada 5 prinsip inti yang jadi fondasi buat semua strategi marketing pariwisata yang berhasil. Prinsip pertama, ini adalah soal mindset atau pola pikir. Maksudnya, marketing itu bukan cuma kerjaan satu departemen aja. Ini harus jadi filosofi seluruh perusahaan. Dari mulai resepsionis yang menyapa tamu, sampai CEO yang bikin keputusan besar. Kedua, ini adalah sebuah sistem. Bayangin deh, Anda sebagai konsumen pengen liburan ke pantai. Di sisi lain, ada hotel yang pengen kamarnya penuh. Nah, marketing itu sistem yang menyambungkan keduanya. Lewat apa? Ya lewat iklan yang Anda lihat, lewat website booking yang gampang dipakai, sampai ulasan-ulasan online. Semuanya terhubung dalam satu sistem pertukaran yang lancar. Poin ketiga ini juga krusial. Marketing itu mikirin hari ini dan hari esok. Ada taktik jangka pendek, misalnya gimana caranya biar kamar hotel penuh malam ini. Tapi ada juga strategi jangka panjang, yaitu membangun citra sebuah destinasi wisata biar terus menarik selama bertahun-tahun ke depan. Keempat, marketing yang bagus itu mendorong bisnis. Jadi ini bukan cuma sekedar buang-buang uang untuk iklan, justru ini investasi. Kalau marketingnya tepat sasaran, seluruh operasional bisnis bisa jadi lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, marketing itu harus modern dan berkelanjutan. Maksudnya modern, ya harus bisa ngikutin zaman. Harus lincah di dunia digital dan media sosial. Dan yang gak kalah penting, harus berkelanjutan. Artinya sebisa mungkin memberi dampak positif buat lingkungan dan masyarakat lokal. Oke, prinsip-prinsip tadi kedengarannya hebat ya. Tapi, menjual sesuatu yang nggak bisa kita sentuh atau lihat sebelum kita beli, menjual sebuah pengalaman, itu punya tantangan yang luar biasa unik. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik. Rintangannya itu nggak biasa. Pertama, kita nggak bisa memiliki kenangan. Kedua, permintaan itu bisa naik turun drastis. Musim liburan, penuh sesak. Hari biasa, sepi. Padahal biaya operasional hotel kan tetap jalan terus, tapi kapasitasnya terbatas. Dan yang paling penting, hubungan sama pelanggan itu berlanjut saat mereka menikmati produknya. Jadi, pemasar pariwisata itu pada dasarnya menjual janji, dan mereka harus memastikan janji itu ditepati saat itu juga, secara real time. Oke, kita udah bahas gimana caranya industri pariwisata jualan. Sekarang, yuk kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Dari sisi kita sebagai manusia, kenapa sih kita termotivasi buat jalan-jalan? Ini pertanyaan yang fundamental banget. Apa sih yang sebenarnya mendorong kita buat ninggalin rumah kita yang nyaman, buat menjelajahi tempat yang sama sekali nggak kita kenal? Ternyata jawabannya seringkali ada di ilmu psikologi, khususnya dalam sebuah teori yang sangat berpengaruh dari tahun 1943 yang namanya hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, teori ini bilang kalau kita sebagai manusia itu memenuhi kebutuhan secara bertahap. Paling dasar kita butuh rasa aman, makanan, tempat tinggal. Kalau itu sudah terpenuhi, kita naik ke kebutuhan psikologis, kayak rasa ingin memiliki, ingin dihargai, dan di puncaknya ada pemenuhan diri, keinginan untuk menemukan hal baru, untuk mencapai sesuatu.
Nah, marketing pariwisata yang paling pintar itu gak jualan kamar, mereka jualan pemenuhan kebutuhan di level atas ini. Perjalanan petualangan itu menjual pencapaian. Tur bareng teman-teman itu menjual rasa memiliki. Keren kan? Jadi, lain kali Anda lihat iklan liburan, ingat ini baik-baik. Mereka itu nggak cuma jualan pemandangan, mereka itu sedang menyasar kebutuhan psikologis Anda yang paling dalam. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda renungkan, pas Anda merencanakan perjalanan berikutnya, sebenarnya kebutuhan apa sih yang ingin Anda penuhi? Karena seperti yang kita lihat, destinasi itu hanyalah sebuah permulaan.